EduVenture by EduBridge. Oke, ini adalah podcast perdananya EduBridge. Nah, EduVenture-nya apa sih? Jadi ini akan membahas, jadi semua podcast nanti dari mulai sekarang akan membahas soal persiapan students atau bridgers yang mau persiapan ke luar negeri untuk studi. Oh, saya hai dulu. Halo, aku Melati, Putri Melati Permata Jelita. Bridgers bisa panggil aku Melati. Aku Public Relation dari EduBridge. Dan narasumber kita yang pertama, perdana ini, beliau adalah CEO dari EduBridge. Dan kebetulan karena base-nya di UK, jadi kita saat ini tidak bisa berhadap-hadapan, gitu ya. Betul ya Pak ya? Jadi kita hanya bisa melalui aplikasi meeting online. Oke. Nah, halo Sir Martin. Halo Melati, apa kabar? Baik, I'm fine. And you? Fine. Ya, baik. Udah mulai dingin di London. Oke. Udah masuk winter. Makanya baju Jojo saya udah mulai. Oke, agak casual ya Pak ya. It's okay. Ya. Pak, jadi kita langsung aja ya Pak ya. Kayaknya Bridges sudah mau tahu nih apa sih yang mau dibahas gitu. Nah, boleh brief sedikit tentang background-nya Sir Martin itu seperti apa dan bagaimana sih EduBridge ini akhirnya bisa berkembang? Oke, background saya itu kenapa sih bisa ada berdirinya EduBridge ya? Biasanya sih banyak yang nanya ya. Betul. Kenapa sih kok bisa ada ide mendirikan EduBridge? Mungkin dulu awal-awal sih idenya belum sampai mendirikan EduBridge pertama kali. Jadi pertama kali itu memang saya kuliah di luar negeri. Saya nggak usah sebutin di mana. Kemudian tuh kita zaman dulu kita nggak pernah tahu apa sih value-nya itu untuk melihat kira-kira jurusan kuliah apa yang cocok dengan saya. Nah, terus jangankan melihat jurusan kuliah apa yang cocok dengan saya. Zaman dulu kita mana ngerti jurusan kuliah itu ada apa aja, betul kan? Ya kan? Nah, terus kemudian kita nggak melihat jurusan kuliah kita juga kurang paham ada apa aja. Dan begitu kita melihat misalnya jurusan kuliah ada ini ada pilihannya, kita juga tidak tahu apakah jurusan kuliah itu cocok dengan saya. Betul. Apakah saya bisa? Apakah mampu? Apakah ability saya, kemampuan saya itu bisa bisa mengatasi modul-modul kuliah yang ada nanti di universitas itu. Nah, ini yang banyak bridgers atau misalnya klien-klien kita yang sebenarnya tidak paham ini, ya karena itu yang tidak paham. Jadi saya hanya ikutan teman. Kamu kuliah apa? Di mana? Ya udah aku ikut deh. Gitu. Banyak yang kayak gitu. Itu yang parah banget. Itu yang kita bilang inti masalah. Iya, setuju. Nah, itu jadi mas saya. Ya, saya kuliah, saya nggak happy banget waktu saya kuliah itu. I don't like my study subjects. Saya nggak suka semuanya dan I feel that this is not me at all. Like ini bukan saya banget gitu. Tapi saya jalanin. Semua saya jalanin. Terus kemudian saya lulus, saya pulang Indonesia. Nah, pulang Indonesia saya merasa saya sudah suka jurusan ini nih. Saya nggak suka kerja di bidang ini, di bidang subjek yang saya kuliah. Akhirnya saya kuliah lagi. Jadi baru ketemu. Indonesia. Gitu, baru ketemu. 2 kali 8 tahun. Wow. Saya lumayan idealis. Saya bukan tipikal orang yang sudah kuliah ya udah kerja ikutin. Kalau saya nggak suka, saya akan cut, saya akan ngulang dari awal. Wow. Ya. Nah, terus kemudian tapi orang tua saya bilang, kamu mau kuliah lagi, kamu biaya sendiri. Saya bilang, it's fine. Saya punya modal bahasa. Saya akhirnya ngajar bahasa. Saya ngajar bahasa di weekend. Itu terus di weekend sama di hari biasa malam. Tapi siangnya saya kuliah. Kuliah yang lanjutan. Wow. Ya. Itu pun kuliah kedua sebenarnya jurusan kuliahnya tidak bukan jurusan kuliah yang saya mau, tapi at least saya menjalani dengan senang hati dan kerjaannya saya lumayan suka gitu, jadi saya jalanin. Nah, kemudian selama saya belajar bahasa, ternyata belajar bahasa itu juga saya di tempat kursus bahasa itu dia punya lembaga agensi. Malah saya seperti ini bergerak di agensi. Sebenarnya di agensi ini saya bisa membantu nih kira-kira anak-anak mana yang jangan sampai salah jurusan. Itu mulai kepikiran ya. Akhirnya setelah saya lulus kuliah yang kedua kalinya saya kerja 2-3 tahun, terus akhirnya saya memutuskan kenapa saya tidak membuka agensi sendiri.
Oke, mulai berkembang di situ pemikirannya. Oke. Ya, saya menyusun kira-kira pokoknya visi misi EduBridge itu adalah saya tidak mau klien-klien saya melalui EduBridge itu salah jurusan. Karena salah jurusan, akibatnya banyak yang begitu kerja mereka tidak happy, betul nggak? Betul. Karena kan, ya cikal bakal anak itu sukses adalah pas dia kerja dia happy dengan pekerjaan dia, betul nggak? Betul. Ini case-nya banyak banget di Indonesia juga sering seperti itu. Dan juga kita make sure jurusan kuliah dia itu karirnya itu memang bagus dan cemerlang. Dan banyak high demand in industri. Yes. Jangan sampai begitu lulus juga ada pekerjaan. Betul. Ujung-ujungnya nggak sesuai kerjanya. Ya kita tuh edukasi ini saya mendidik semua konselor kita itu untuk melihat jurusan-jurusan kuliah apa yang kira-kira cocok dengan anak ini dan industrinya besar dan high demand. Jadi jangan sampai mereka susah cari kerjaan juga. Gitu. Ya itu visi misi kita pertama kali. Jadi ini adalah mimpi seseorang yang tidak ingin orang lain atau student lain merasakan hal yang sama. Ini udah satu yang luar biasa sampai akhirnya didirikan ya, Sir ya. Oke, wow. Akhirnya setelah itu gimana lagi, Sir? Sudah langsung didirikan atau masih ada proses lainnya? Ya, jadi saya mendirikan itu lumayan banyak effortnya juga ya, karena kan kita juga harus melihat misalnya saya harus dibanding, saya mesti melihat kayak data-data misalnya negara A, negara B, negara C, negara D. Misalnya Indonesia itu lebih suka ke negara mana? Dan saya biasa meresearch negara yang dituju di negara favorit dari klien-klien di Indonesia itu apakah potensialnya besar atau tidak? Apakah bisa membawa keuntungan? Jadi karena saya biasanya juga membantu student untuk mengkalkulasi. Jadi jangan sampai, let's say kamu mau kuliah ke negara A, negara B, it's very expensive. Pasti kan kuliah ke luar negeri itu ya kita juga butuh biaya ya. Betul. Ya, nah menurut saya jangan sembarangan pilih negara juga gitu. Mesti ada strateginya. Jadi kita harus berkalkulasi. Nah itu yang saya juga mendidik konselor-konselor saya, konselor-konselor EduBridge untuk dapat memberikan informasi dan membimbing student dan orang tua, parents untuk bisa mengkalkulasi kira-kira ini kamu itu mau kuliah negara mana, ya kan? Kamu jurusan kuliah apa dulu, ya kan? Kita mesti tahu dulu jurusan kuliahnya. Ya dari kalkulasi itu kita juga menginterview kira-kira kalian ini visi misinya apa, goalnya apa, itu kita akan coba menggali. Banyak orang tua murid sama student datang, ya kita nggak tahu sih. Dan mungkin goalnya yang mereka ada di sini, bisa di sini goalnya. Tetapi begitu mereka keluar negeri, mereka mendapatkan banyak informasi anaknya, akhirnya menaikkan goal menjadi seperti ini. Ya kan? Namun karena dari goal awalnya agak rendah, somehow banyak klien itu dari goalnya yang agak rendah, mereka tuh mengambil keputusan yang salah dari awal. Nah, begitu mereka keluar negeri mendapat informasi, baru setting goal yang tinggi. Tapi sudah telat. Dari awal. Nah, gitu. Itu contohnya apa? Misalnya aku mau stay di luar negeri dulu. Kan ada juga banyak yang enggak, aku mau begitu lulus langsung pulang. Orang tua bilang lulus pulang. Begitu nyampe di luar negeri, ternyata kalau kerja dulu 1-2 tahun di perusahaan-perusahaan top company di luar negeri, misalnya kayak negara-negara maju kan top company-nya besar-besar, betul. Itu akan bisa membawa ilmu yang tidak ada di Indonesia, bisa membawa ilmu untuk share di family business. Mereka baru kepikir. Nah dari situ, maka terus kemudian juga kira-kira jurusan kuliah apa yang bisa mengembangkan family business saya atau bisa dapat di-hire di Indonesia dengan jenjang karir yang melesatnya cepat banget. Nah, itu mereka banyak yang nggak kepikiran. Nah, EduBridge ini selalu kita menggali terus begitu mereka konsultasi dengan awal dengan kita EduBridge itu selalu kayak menggali mereka visi misi kamu apa. Kamu yakin cuma segini doang? Sebenarnya di luar negeri itu ada ini. Dan pertama kali konsultasi di step awal biasanya kita kasih tahu informasi beberapa.
dan biasanya kita bilang, oke, do your research first, and come back to us for the second consultancy. Biasanya saya seperti itu, karena nggak mungkin informasi kita kasih tahu jebret, langsung mereka langsung aware. Bingung. Mereka butuh waktu untuk bertahap. Nah, that's why biasanya saya bilang ke parents. Banyak parents bilang, kalau kelas 10 SMA konsultasi kecepatan nggak sih? No. Karena semua informasi dalam 2 tahun itu harus dicerna pelan-pelan. Jadi dari kelas 10 itu udah konsultasi ya, Sir ya? Intinya. Iya, atau kelas 9 orang tua mau cari tahu, kita bisa kasih informasi. Mereka akan mencerna dulu pelan-pelan informasi pelan. Karena jadi bayangin, informasi yang zero information, tiba-tiba kamu masukin semuanya, itu nggak bakal masuk. Betul sih, Sir. They need time to do some research, right? Yes. Ya, itu yang baru seperti ini, baru nanti research A, research B, mereka akan connect each other. Betul ya, seperti itu yang biasanya edukasi itu sarankan orang tua untuk sejak dini datang ke kita untuk konsultasi. Ya, jadi jangan mepet-mepet. Ya. Tapi ada case-nya yang mepet-mepet gitu nggak? Terus harusnya seperti apa biasanya? Karena kan suka ada beberapa, banyak ya. Jadi gimana tuh biasanya? Mepet-mepet kejepit banyak. Ada yang mepet-mepet kejepit, kita ngelihat, kita studi case, kita ngelihat nilai kuliahnya, anaknya seperti apa, kita discuss ke orang tua, semua lancar, itu cepat. Ya, ada juga yang kita lihat nilainya, terus orang anaknya mau seperti mau apa, orang tua nggak mau apa, semua nggak connect each other. Kita konsultasi juga orang tuanya dan anaknya juga masih meraba-raba. Nah, itu yang bermasalah. Ya. Dan saya melihat kita udah 12 tahun selalu klien-klien yang last minute dan masih belum tahu mau apa, dan sama-sama tidak ada kesepakatan di antara anak dan orang tua, dan kita kasih tahu informasi juga nggak begitu masuk karena terlalu cepat ya. Prosesnya kan. Itu yang biasanya saya ngelihat banyak yang kedepannya tuh kurang lancar. Jadi better itu dari kelas 9 ataupun 10 itu udah mulai konsultasi, yang betul seperti itu ya, Sir ya? Tergantung sekolahnya dari mana dulu berarti. Jadi gitu. Kalau sekolahnya SMA nasional, kita saranin di kelas 10. 10, baik. Or maksimum kelas 11. Tapi kalau dia dari international school, kayak misalnya kurikulumnya Inggris yang IGCSE dan A-level atau nggak IB diploma. Itu biasanya kalau IGCSE A-level itu biasanya dari kelas 9, karena kelas 9 atau kelas 10 mereka ada ujian IGCSE. IGCSE itu kan nanti bisa dari kelas 10 itu mereka dengan grade IGCSE mereka langsung bisa foundation untuk kuliah langsung ke luar negeri. Banyak di Indonesia seperti itu. Nah, itu saya saranin dari kelas 9 sudah konsultasi dengan EduBridge. Dia tergantung mereka sekolahnya kurikulumnya apa. Back to the curriculum dulu. Dan anak yang kurikulum internasional seperti IGCSE, A-level dan IB yang datang ke EduBridge untuk konsultasi sejak dini, EduBridge itu akan juga memberikan, biasanya kita memberikan interview ya ke student. Kira-kira kamu tuh mau jurusan kuliah apa? Ada impian nggak ya kan? Biasanya kita juga ada psychometric test. Jadi kita ada tolak ukur juga sebagai tolak ukur juga. Dari situ kita akan melihat, kamu mau jurusan misalnya biomedical science. Tetapi anak ini biologinya biasa aja, bukan biasa. Cuman tidak super oke. Dia kan B lah. A, misalnya A sih A. Tapi kan IGCSE kan ada yang nilainya A* paling tinggi. Yes. A bintang. Nah, ternyata kimia dia, chemistry dia A*. Biologinya A atau B misalnya, dia mau biomedical science. Kita akan lihat sebenarnya daripada biomedical science, karena chemistry kamu lebih strong, kamu lebih bagus ke pharmaceutical science. It's similar, tapi pharmaceutical science lebih strong di chemistry dibandingin biomedical science. Harus lebih strong di biology. Itu satu. Tapi sebelum pemilihan itu, kita juga bisa, misalnya dia mau biomedical science impian dia. Kita melihat nilai-nilai biologinya bagus di kelas 9. Begitu di kelas 10, mereka harus memilih subjek-subjek mata pelajaran apa aja untuk ujian IGCSE. Ya, betul nggak? Betul. Nah, itu yang kita bisa bantu. Kira-kira
mata pelajaran apa yang harus kamu ambil untuk progres ke kuliah di biomedical science. Kira-kira satu, biologi penting. Terus kemudian kamu kalau biomedical science itu harus ngerti komputer. Banyak orang yang ngerti loh. Biomedical science harus ngerti komputer. Maksudnya apa? Betul nggak? Iya, karena apa relate-nya gitu. Iya. Aku sih tahu, zaman sekarang ini tidak ada yang manual, zaman sekarang semua pakai computerized, betul. Jadi researcher, computer science, biomedical science, farmasi itu mesti ngerti teknologi semuanya. Ya saya bilang, ambil saya kayak computer science subject di IGCSE atau enggak ICT, dan matematika udah pasti, matematika harus ambil, ya kan, dan lain-lain. Ya kalau misalnya aktuari atau finance, banyak yang nggak tahu kalau finance itu kan ternyata melibatkan banyak matematik, betul nggak? Betul. Ya, finance itu bisnis doang. No, the real finance yang legit itu harus hebat matematikanya. Dan nanti banyak banget jurusan-jurusan finance dibagi-bagi. Financial mathematics, financial analytics, financial data analytics, finance, quantitative finance, financial computing. Wah, banyak. Turunannya banyak banget ya. Betul, itu yang kita nanti bisa jelasin ke orang tua, dan orang tua bilang, wah itu apa ya? Kita jelasin, ini Bu, belajarnya ini. Nanti pas lagi apply ke company top dunia, kayak misalnya JP Morgan, Boston Consultancy Group, atau PwC, KPMG, itu semua akan dites, ada tes-tesnya semua. Tes-tesnya ini yang anak-anak akan belajar di modul-modul kuliah, misalnya di financial math atau financial quantitative. Itu ada semua, jadi mereka pasti tes, mereka bisa, mereka akan lolos. Ada orang yang nggak ngerti. Nah itu yang saya akan bilang, tapi mau ambil financial math, IGCSE kamu lebih bagus, kamu ambil subjek-subjeknya apa-apa aja. Atau di SMA nasional, science, kita lihat matematika kamu seperti apa, apakah kamu mampu. Jangan sampai begitu kuliah kamu keteteran. Itu kita bantu semuanya secara detail. Di breakdown benar-benar ya, Sir ya. Wow. Yes, ya. Kita nggak sembarang cuma, kayak misalnya kita nggak sembarangan lah contohnya seperti itu. Bukan cuma kayak aku mau kuliahnya ini, oke ambil ini aja, dari gitu nggak gitu ya. Sir, ini ada ini. Itu yang membedakan gitu loh. Wah, ini aja informasinya udah sangat membantu ya untuk persiapan edukasi ya. Nah, aku mau tanya deh, Sir. Sebenarnya tuh apa yang membedakan sih EduBridge dengan education consultant lainnya? Apa sih fokusnya gitu? Apa yang membedakan? Kenapa student dan parents itu better look at the EduBridge untuk konsultasi dari awal? Apa sih, Sir? Nah, itu yang tadi saya jelaskan kan. Kita nggak sembarangan. Jadi dari awal kita memberikan interview ke studentnya. Kira-kira visi misi goalnya apa? Apa yang kamu visi misi goal dari orang students, dan visi misi dan goalnya orang tua, parents. Dari situ kita ngelihat nih, orang tua sama murid kadang-kadang beda-beda. Tapi gimana caranya, dan sedangkan orang tua yang punya biaya, yang membiayai student yang kuliah, dan yang menjalani hidup nanti studentnya. Betul. Nah, biasa kita akan connect, kita akan try to connect. Kira-kira murid mau apa, orang tua mau apa, kita connect. Apa yang bisa possibility? Itu gimana kita kasih interview. Terus kemudian kita juga melihat kan jurusan-jurusan kuliah apa yang prospeknya bagus. Kalau dia nanti in case nih, misalnya tetap kan dia bilang aku mau pulang Indo. Tapi kita nggak pernah tahu dalam perjalanan kamu itu atau enggak. Kan? Nanti akan berubah. Banyak banget yang pulang begitu nyampe di UK. Oh my God, I love London so much. Itu banyak banget. Saya ketemu di mana-mana semua anak Indo, Asian. Oh my God, I love London so much. Tapi kalau kamu udah salah jurusan kuliah, itu udah susah. Karena untuk stay di negara-negara tertentu, negara-negara maju, itu dilihat dari jurusan kuliah dan background kamu. Nah, itu siapa ya? Nah, nanti yang akan membawa ke apakah industri company yang besar ini mau sponsorin kamu working visa untuk stay. Alright? Nah, di samping itu juga jurusan kuliah yang benar, itu juga kalau misalnya kamu pulang ke Indonesia, misalnya kamu dapat kerja di UK, atau misalnya di China, atau misalnya dapat kerja di Singapura, atau di Malaysia, atau di Australia, whatever it is, atau di US, itu nanti kalau ada kerja 2-3-4 tahun pengalaman kerja, kamu udah punya pengalaman, kamu kan balik ke Indonesia, jenjang karirnya udah melesat tinggi, karena company-company tinggi, company yang besar di negara maju itu balik ke Indonesia,
ya kamu skill udah tinggi banget. Udah kamu jauh. bukan jadi bawah lagi. Betul. Udah manajerial kan, gajinya bukan gaji UMR, betul nggak? Betul. Nah, kita mau murid kita seperti itu satu. Terus kemudian yang membedakan adalah ya saya nggak pernah tahu ya, saya juga nggak pernah detail dengan agen-agen lain gitu kan. Cuman yang saya tahu adalah paling nggak banyak service education agency yang pengen, oh kamu mau ke uni mana, ya kan? Oh uni ini, uni A, uni B, uni C, uni D. Ya ini kamu coba pilih sendiri gitu kan. Kalau udah pilih, nah ini yang saya tahu banyak dari kalian kita kasih tahu kan bisa yang membedakan edukasi dengan agen lain. Karena banyak orang tua murid bilang misalnya, oh kok kalian kok benar-benar dibantu yang jurusan kuliah, interview ini apa segala-gala. Kalau yang tempat lain, ya saya nggak tahu ya, saya nggak mau ngomongin tempat lain, cuma kayak kasih uninya, pilih sendiri. Kalau udah daftarin, kemudian apply visa, berangkat, udah beres. Itu menurut saya sih nggak usah pakai agent juga. Iya, sesimpel itu ya. Padahal untuk apalagi anak Indonesia Inggrisnya bagus-bagus, mereka dia tahu cari informasi sendiri. Betul. Apply visa dan lain-lain. Beda waktu EduBridge kan juga kita ada di Shanghai ya, kita juga merekrut Chinese student from Shanghai, ya kan ke UK. Nah itu beda, kalau dari China, Vietnam, mereka nggak bisa bahasa Inggris, they really hard to find information in English, ya kan? Nah mereka butuh agent untuk apply dokumen dan lain-lain. Indonesia nggak perlu, Inggrisnya udah bagus. Bagus. Apa yang membedakan EduBridge dengan agent lain? Kita itu bukan hanya sekedar memilihkan apply university application dan visa, enggak. Kita atau accommodation, kita nggak gitu. Pokoknya kita pilih jurusan kuliah dulu. Kita mau tahu visi misinya dia. Whether you want to stay to work after graduation for a while, atau kamu stay for longer time, atau habis mau balik Indonesia untuk develop your family business. Itu kita lihat dulu semuanya. Terus jurusan kuliah ini kita lihat lagi apakah kamu jurusan kuliah yang prospeknya tinggi banget ini, kamu mampu, kamu akan happy dengan kuliah jurusan ini. Ya, kita lihat dari performance-nya dia di sekolah, ya kan? Kita juga ngelihat juga dari psychometric test, psikotest, kita lihat juga dari sikap kerjanya dia dan lain, kita akan combine semuanya. Ini jadi satu kesatuan. Konsultasi kita, summarization kita, baru decide kira-kira negara mana yang industrinya sangat besar. Di jurusan kuliah kamu, jadi jurusan kuliah kamu itu nanti begitu lulus, negara mana yang memiliki industri yang besar. Karena dari situ, kalian akan ngelihat kalau misalnya kamu jurusan kuliah kamu lulus, terus negara yang kamu pilih itu industrinya besar terhadap jurusan kuliah kamu, itu akan gampang dapat kerja, betul nggak? Betul, satu kesatuan ya langsung ya. Ya, dan lihat juga negara industri besar ini, apakah mereka ini membuka peluang untuk international student untuk stay to work. Nggak semua negara-negara tujuan industri yang besar ini membuka peluang. Dan ini banyak orang tua dan student itu nggak paham, gitu loh. Jadi mereka asal aja di negara, ternyata mereka baru tahu, oh negara ini ternyata nggak kasih working visa loh. Begitu lulus ditendang keluar langsung ditendang keluar dari negara itu. Yes, itu mereka nggak paham, kita paham semuanya. Terus misalnya ada juga orang tua bilang, oh saya mau anak saya begitu selama kuliah juga kerja part time untuk dapat duit sampingan, atau enggak misalnya melatih mereka untuk engage with other people, right? Tapi ada negara tertentu yang tidak boleh selama kuliah international student itu untuk kerja part time. Tidak boleh, ilegal. Nah itu banyaknya nggak paham. Nah itu kita akan memberikan informasi secara detail. Ya, seperti ini, kita fair, kita terbuka dan fair. Kalau negara ini seperti ini, negara itu seperti ini, negara ini seperti ini. Kalian putuskan mau yang mana. Kalau yang perkara tetap kamu pilih negara yang kita udah kasih tahu ya benefitnya kurang, tapi kamu tetap mau pilih negara itu ya silakan. Tapi at least kita harus terbuka dan kalau sudah terbuka, sudah tahu informasi semua, biarkan klien itu memilih. Gitu. Nah. Kalau yang aku tahu di EduBridge itu untuk konsultasi, untuk pengurusan visa dan lain-lain itu free semua ya, Sir ya? Free. Oh ya, kalau misalnya lewat EduBridge, dengan jasa EduBridge sebenarnya university application itu visa, accommodation, itu semua free, itu semua sudah satu tanggungan. Termasuk negara-negara tertentu seperti Inggris, China, Singapore, Malaysia, itu semua kita ada pendampingan.
Jadi orang tua misalnya ada, lu khawatir nih anak saya baru 16 tahun, 17 tahun pergi ke luar negeri. Tapi orang tua juga sibuk kerja. Betul. Terus siapa yang dampingin ya? Don't worry, we have team. Saya contoh di UK, saya di UK. Yes. Ya. Terus juga ada tim EduBridge dari Indonesia juga yang mendampingi student ke UK juga. Biasanya setiap kota itu sekitar 2 hari. Jadi kita ngebantuin kayak misalnya, saya lanjutin dulu ya. Kayak misalnya mau ke China. Ya, China tuh ribet banget. The most complicated study destination ever. Salah satu, mereka nggak pakai bahasa Inggris, pakai Mandarin, semua kanji semua, kayak tulisannya kayak jahe-jahe. Aduh. And nobody speak in English. Dan yang the worst part is di China setiap peraturan itu bisa berubah-ubah tiap tahun, bisa 6 bulan berubah terus. Jadi apa yang kita tahu tahun lalu, tahun depan tuh belum tentu sama. Udah berubah. Ya, mau peraturan apa? Gimana cara membuka bank? Gimana beli SIM card? Itu semua peraturan berubah-ubah terus. Nah, bayangin di China, kalau kalian ngurusin sendiri bank account, itu bisa 1 minggu nggak kelar-kelar, karena anak-anak pada bingung. Nah, murid kita didampingin sama spesialisasi konselor kita yang khusus China. Itu 1 hari udah kelar. Ya, bukan bank account, SIM card, terus kayak misalnya kita juga, nah contohnya misalnya kita kalau pendampingan itu ngapain sih? Kita bisa 2 hari ke 3 hari ya. Jadi dari pertama santai, check in, make sure anak-anak check in dormitorinya oke. Ya kan? Kalau nggak oke kita akan komplain, kita akan report ke sekolah, kita ajari gimana reportnya. Biasanya kita yang maju, kita di sebelah pun kita ngomong, coba kamu kesini kamu yang ngomong, kita nggak maju, kita mau kita itu terlatih juga, jadi kita mendampingi tapi kita juga mendidik mereka untuk mandiri. Kedepannya kamu ngelakuinnya kayak gini loh, jadi bukan kita yang ngomong, kita bilang, oke, kamu kesini, kamu ngomongnya gini, maju. Kita di belakang latih. Biasanya kayak gitu kita. Nah, habis kayak gitu mereka udah beres, baru apa yang kita mau lakukan lagi? Yang paling urgent, SIM card. Nah, kita beli ke SIM card. Saya kasih tahu ada II, ada ini. Kalau misalnya di China ada Lianhong, ada banyak lah, ya kan? Beberapa duit. Nah, itu saya ajarin kita ke gerai SIM card. Kamu tanya secara detail ini. Coba tanya. Nah, udah tanya, ya kamu yang mana? Ya mereka putusin. Oke. Nah, terus kemudian udah punya SIM card, udah punya online mobile, betul nggak? Betul. Ya kan? Nah, baru kita mau belanja apa? Mau belanja groceries. Kita mau belanja kebutuhan kayak masak, sampo, sabun, furniture dan lain-lain, betul nggak? Betul. Nah, itu gimana? Mau ke IKEA, mau ke supermarket dan lain-lain, terserah. Dari situ, dari dormitory ke IKEA, gimana perginya? Kita ajarin juga. Bukan Google Map. Kalau di Eropa, di Amerika kita buka Google Map, di Australia. Tapi kalau di China kita buka Baidu Map. Kalau bilang Baidu. Ya. Kalau Mandarinnya Baidu Tiku. Nah, itu kita ajarin cara pakainya Baidu, cara pakai Google Map. Biasanya anak Indonesia nggak ngerti gimana nggak pakai Google, betul nggak? Ya kan? Dari sini jalannya gimana, naik MRT underground gimana, kita ajarin semuanya. Ini gini, arahnya gini. Coba kamu jalan, saya di belakang, kamu cari tahu sendiri. Nah itu sih kita ajarin seperti itu. Cara naik busnya kita di belakang, kita ngeliatin mereka cari tahu sendiri. Kalau mereka bingung, tanya kita, ini kita jelasin. Itu yang kita ajarin. Ajar groceries, pulang juga sama, mereka cari gimana cara pulangnya. Hari ketiga atau hari kedua pun biasa orang tua, student udah langsung ngomong, Kak Martin, aku udah lagi di sini lah sama anak-anaknya. udah kemana-mana ya. Wow. Yes. Malah mereka yang ngajarin teman-teman barunya mereka yang baru ketemu. Itu yang murid-murid kita selalu seperti itu. Luar biasa banget. Jadi benar-benar diguiding dari awal. Study tour juga kita selalu kayak gitu. Kita study tour ke Shanghai, study tour ke London. Itu selalu kita juga ngajarin Google Map, cara naik MRT, mereka bisa pergi sendiri. Orang tuanya amazed semua, jadi anak saya umur 16 tahun ke Shanghai sendiri, bawa kita keliling-keliling. Yes, karena mereka udah ngerti gimana cara jalannya dan lain-lain. Itu yang kita ajarin. Jadi nggak cuma mendampingi, tapi kita juga mendidik. Karena this is all about education. How to educate people, how to educate our future kids, right? Ya itu yang saya mau, itu visi-visi saya sebenarnya.
Oke, tapi Sir Martin, kita kayaknya udah cukup panjang nih untuk membahas ini di awal. Kemungkinan nanti next di episode berikutnya akan ada yang seru-seru untuk dibahas, yang lagi hip saat ini, yang lagi banyak dibicarakan oleh student-student yang mau ke luar negeri. Jadi Bridgers, stay tune terus ya untuk lanjut ke episode kedua kita, karena pembahasannya akan sangat seru gitu. Oke, Bridgers, jadi kalau memang podcast ini bermanfaat, useful buat kamu, boleh please like, follow dan subscribe, dan share jangan lupa ke semua teman-teman yang punya aim dan goals yang sama kamu untuk studi ke luar negeri. Jadi boleh share juga ke parents dan semua teman-teman kamu, kerabat, family, jadi semuanya juga bisa ikut tahu bagaimana sih persiapan ke luar negeri. Nah, don't forget to follow our social media. Dari Instagram kita ada @edubridge_jkt. Lalu kalau mau ceki-ceki untuk websitenya ada www.edubridge.co.id. Jangan lupa juga subscribe YouTube kita di edubridge_id ya. Jadi Bridgers yang mau langsung konsultasi nih, ajak parents ya. Kita ada 9 cabang ya. Yang utama ada di head office-nya ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lalu untuk cabang-cabangnya ada di Pondok Indah, Gading Serpong, Kebonjeruk, Surabaya, Bali, Semarang, Pontianak, dan Batam. Jadi langsung kunjungi EduBridge terdekat dari kalian. Oke. See you in the next episode. Bye-bye. EduBridge. We bridge because we care. We care. Okay, bye-bye.